Nah, di sini saya simbolkan biar lebih gampang ya. A, kadoka, B. Bisa diartikan A atau tidak, titik-titik B, kayak gitu. Jadi, kadoka di sini itu bisa kita artikan Minasang, konnichiwa. Hari ini kita masuk pertemuan ke-18 ya, minasang. Nah, di pertemuan ini kita belajar bahasa Jepang bab 40 buku Mina no Nihongo 2 yang setara dengan JLPT N4 ya, minasang. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan utamanya ya. Untuk kosakata udah saya buatin di video yang berbeda ya, minasang. Oke, jadi untuk pola pertama, itu kita akan belajar memasukkan kalimat tanya yang ada unsur kata tanya pada sebuah kalimat ya, minasang. Contohnya kayak gini, tolong kasih tahu jam berapa sensei datang. Nah, kan ada kata jam berapa sensei datang, itu kan kalimat tanya. Tapi kalimat tanyanya kita taruh pada kalimat perintah, tolong kasih tahu. Nah, gimana sih cara menyampaikan kalimat seperti tadi dalam bahasa Jepang? Itu yang kita pelajari pada materi yang pertama ya, minasang. Untuk polanya itu gampang, dia menggunakan bentuk casual. Kata kerja rubah ke bentuk casual, kata sifat, kata benda juga rubah ke bentuk casual. Jadi bagi kalian yang belum menguasai bentuk casual, sebaiknya kalian review kembali ya. Kalau sudah, baru kita bisa memahami materi hari ini dengan baik. Oke, nah setelah kita rubah ke bentuk casual, baru kita bisa tambahkan partikel K plus kalimat 2. Oke. Catatan ya, minasang, untuk kata sifat na dan kata benda, apabila des-nya dirubah ke bentuk casual, kan harus menjadi da ya, minasang. Nah, di sini khusus untuk des yang menjadi da, itu harus dihilangkan. Seperti itu ya, minasang. Nah, seperti yang saya bilangkan tadi, pola ini berfungsi untuk memasukkan kalimat tanya yang mengandung unsur kata tanya pada sebuah kalimat. Nah, kalimat tanya yang mengandung unsur kata tanya itu posisinya di mana? Posisinya adalah ada pada kalimat bentuk casual plus partikel K-nya ya, minasang. Jadi, nanti pada kalimat bentuk casual itu pasti ada kata tanya pada pola ini nanti. Pasti letaknya di sini kata tanyanya ya. Nah, entah nanti di depan, di belakang, tergantung konteks kalimat nanti. Intinya, rubah ke bentuk casual plus partikel K. Lalu, baru diikuti dengan kalimat inti. Jadi, kalimat duanya itu kalimat inti yang bisa berupa perintah, pertanyaan, maupun statement ya, minasang. Seperti itu. Maksudnya gimana sih? Langsung aja deh kita cek contoh-contohnya. Saya kasih satu contoh, kita bedah satu contoh dulu ya, biar paham minasang. Oke, jadi untuk contohnya, yang pertama, kore wa dare ga tsukutta ka oshiete kudasai. Oke, tsukutta itu dari kata tsukurimashita. Dirubah ke bentuk casual menjadi tsukutta. Dari kata membuat ya, minasang. Oshiete kudasai ya tolong kasih tahu. Oke, sehingga bisa diartikan tolong kasih tahu siapa yang telah membuat ini. Kalimat intinya adalah kalimat perintah, tolong kasih tahu. Kemudian kita selipkan kalimat yang ada unsur kata tanya, yaitu siapa yang telah membuat ini. Kayak gitu, minasang. Intinya kan tolong kasih tahu kan ya. Seperti itu. Nah, sebenarnya gampangnya itu sebenarnya berasal dari dua kalimat, minasang. Kalimat tanya digabung dengan kalimat perintah. Awalnya dari gini. Kore wa dare ga tsukurimashita ka? Oshiete kudasai. Nah, bedanya dengan yang di atas adalah kalau dengan pola yang kita pelajari hari ini itu menjadi satu kalimat, minasang. Sedangkan ini kan dua kalimat. Itu aja sih bedanya, minasang. Biar lebih singkat, biar bisa menjadi satu kalimat kayak gitu. Dan pada umumnya pada percakapan sehari-hari orang Jepang kebanyakan make yang pola hari ini, minasang, digabung menjadi satu kalimat. Seperti itu. Oke? Sekarang kita lanjut ke contoh-contoh berikutnya. Contoh yang pertama, Yamada-san wa donna hito ka shitte imasu ka? Nah, ini digabung dengan kalimat tanya. Ada dua kalimat tanya ya. Kalimat intinya kalimat tanya, lalu diselipkan juga kalimat yang ada unsur kata tanya. Yamada-san wa donna hito desu ka? Awalnya kayak gitu, minasang. Cuman hito desu kan harusnya menjadi hito da. Seperti pola tadi, da-nya dicoret. Donna hito ka? Shitte imasu ka? Yang bisa diartikan,
Apakah kamu tahu Yamada orang yang seperti apa? Yang kayak gimana? Kayak gitu minasa. Dona kan seperti apa atau kayak gimana ya? Seperti itu. Lanjut ke contoh yang kedua. Purezento wa nani ga ii ka hanashite imasu. Bisa diartikan lagi ngomongin hadiah apa yang bagus, kayak gitu. Purezento kan hadiah minasa. Nani ga ii ka itu dari kata nani ga ii desu ka. Nah, kata sifat ii desnya dicoret. Bentuk casualnya gampang, kata sifat ii tinggal coret desnya. Ii desu ii ka. Nah, tinggal gitu aja minasa. Wakarimasu ka? Gampang ya, pasti bisa kok. Yang penting kalian udah menguasai bentuk casual, saya rasa ini pasti ngerti minasa. Kalau sudah paham, kita lanjut ke pola kalimat berikutnya. Polanya benar-benar mirip minasa. Jadi dia memakai bentuk casual, des yang menjadi da juga dicoret minasa, plus partikel ka. Cuman tambahannya di sini adalah ada tambahan kata doka setelah partikel ka. Kita sebut saja polanya menjadi kadoka. Kayak gitu ya minasan. Nah, bedanya dengan yang tadi itu apa? Jadi pada pola ini, kadoka, dia nggak ada unsur kata tanyanya. Dia kalimat tanya, cuman nggak bakal ada kata tanya seperti tadi. Dare, nani, itu nggak bakal ada minasan. Kalau yang tadi kan ada doyate, nani, dare, itu pasti ada yang kayak gitu. Sedangkan di sini nggak ada. Oke, itu perbedaan yang pertama. Kemudian pada kalimat 2, kalimat intinya itu biasanya isinya adalah kalimat perintah dan pernyataan saja ya minasan. Nah, di sini saya simbolkan biar lebih gampang ya. A, ka, do, ka, B. Bisa diartikan A atau tidak, titik-titik B, kayak gitu. Jadi, ka, do, ka di sini itu bisa kita artikan atau tidak. Contohnya kayak kita mau bilang, enak atau enggak tahu. Bisa atau enggak, coba lakuin. Nah, ketika mau ngomong seperti itu, kita pakai pola ini, minasan. Oke, langsung aja kita ke contoh-contohnya ya, minasan. Contoh yang pertama, kore wa oishii ka douka wakarimasen. Yang bisa diartikan, ini enak atau enggak tahu. Kayak gitu. Contoh yang kedua, sono hanashi wa hontou ka douka check shite. Nah, ini dari kata check shite kudasai. Kudasainya udah saya hilangkan ya, minasan. Sono hanashi, cerita itu, honto, beneran. Sehingga bisa diartikan, cerita itu apakah benar atau tidak, tolong cek. Chekushimasu kan mengecek kan ya, minasan. Seperti itu. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Party ni kuru ka douka oshiete kudasai. Yang bisa diartikan, tolong kasih tahu datang atau enggak ke pesta, kayak gitu. Contoh yang terakhir, wasuremono ga nai ka douka tashikamete kudasai. Oke, wasuremono itu barang yang kelupaan, kemudian tashikamete itu dari kata tashikamemasu, memastikan kembali, mengecek ulang, kayak gitu minasan. Sehingga bisa kita artikan, tolong cek kembali apakah ada barang yang ketinggalan atau enggak, kayak gitu. Karena yang dipastikan di sini adalah nggak ada barang yang tertinggal, makanya di sini saya pakai bentuk nai. Karena saya menekankan tidak adanya. Oke, harusnya kan pakainya aru kan ya minasan, aru kadoka, ada atau enggak kan ya. Tapi karena di sini saya memastikan tidak adanya, jadi saya pakai arimasen, nai kadoka. Terjemahannya tetap ada atau tidak ya minasan, seperti itu. Oke. Kalau kalian memang menekankan konteks adanya, itu pakai aru nanti. Tapi kalau kalian pengen memastikan tidak adanya, harus pakai nai. Seperti itu. Tapi kalau kalian keceplosan pakai aru kadoka, ya nggak masalah minasan. Lawan bicara kita tetap ngerti pasti nanti. Seperti itu. Oke, lanjut ke pola kalimat berikutnya ya minasan. Oke, pada pola kalimat berikutnya kita belajar pola kalimat te mimas. Oke, te di sini bentuk te ya minasan, bentuk te plus mimas. Pola te mimas ini digunakan untuk apa sih? Jadi mimas di sini itu bukan melihat atau menonton ya minasan, tapi menyatakan artian mencoba. Oke. Jadi pola te mimas ini digunakan untuk menyatakan mencoba melakukan sesuatu, seperti itu. Oke, nah di sini temimas itu sering banget dikombinasikan dengan berbagai pola seperti pola tai ingin,
kudasai tolong, masyo mengajak dan sebagainya. Ingin mencoba, ayo kita coba. Tolong coba bla bla bla. Seperti itu. Nah, sebagai tambahan minasang, mimas di sini sama dengan mimas menonton, dia masuk kata kerja golongan 2, spesial ya minasang. Jadi ketika digabung dengan berbagai pola, dia ikut perubahan kata kerja golongan 2, seperti itu. Langsung aja kita lihat contoh-contohnya. Contoh yang pertama, moichido kangaete mimasu. Kangaete dari kata kangaimas berpikir. Moichido sekali lagi, sehingga bisa diartikan mencoba memikirkannya sekali lagi. Kayak gitu. Contoh yang kedua, oishii ka douka tabete mimashou. Yang bisa diartikan, enak atau enggak, ayo coba makan. Kayak gitu minasang. Oke? Lanjut ke contoh yang terakhir. Sono boshi o kabutte mite mo ii desu ka? Yang bisa diartikan, bolehkah mencoba memakai topi itu? Seperti itu. Boshi kan topi ya minasang, kabutte itu dari kata kaburimas. Memakai untuk di kepala. Nah, di sini saya kombinasikan dengan temo ii desu ka, meminta izin. Bolehkah? Oke? Kabutte mite mo ii desu ka? Bolehkah aku coba pakai? Kayak gitu minasang. Wakarimasu ka? Pasti bisa lah ya. Kalau kalian udah hafal bentuk T, tinggal tambah mimas, udah mencoba artinya. Kalau kalian mau gabung dengan berbagai pola, harus mencoba, ingin mencoba, tinggal kalian gabung saja. Seperti itu ya. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke tambahan minasang. Nah, untuk tambahannya adalah kata sifat I itu kita bisa rubah menjadi kata benda dengan cara merubah huruf I-nya menjadi huruf sa. Oke? Nah, setelah kita rubah huruf I-nya menjadi sa, kata sifat I menjadi kata benda. Tapi dengan catatan, nggak semua kata sifat I bisa dirubah dengan cara seperti ini, minasang. Hanya beberapa saja, yaitu kata sifat yang bisa diukur, minasang. Contohnya seperti takai, tinggi, omoi, berat, nagai, panjang, fukai, dalam, dan sebagainya. Intinya yang bisa diukur. Seperti itu ya, panjang, lebar, dalam, dan sebagainya. Oke? Nah, sa di sini ketika kata sifat I-nya diganti dengan sa, itu ada artian titik-titiknya. Contohnya, kata sifat takai ketika dirubah menjadi sa ya, minasang, I-nya coret ganti sa, takasa, artinya dari kata tinggi menjadi tingginya. Kayak gitu. Cara pakainya pun seperti kata benda nanti pada umumnya ya, minasang. Seperti itu minasang. Langsung aja kita ke contoh-contohnya. Contoh yang pertama, kono yama no takasa wa 3000 meter desu. Yang bisa diartikan, tingginya gunung ini adalah 3000 meter sama dengan 3 kilo ya minasang. Contoh berikutnya, doyatte umi no fukasa o hakaru ka shiteiru? Oke, ini bentuk casual ya, dari kata shiteimasu ka, apakah tahu? Nah, ini pola yang pertama tadi, yang bisa diartikan, apakah tahu gimana caranya ngukur dalamnya laut? Kayak gitu, minasang. Doyatte kan bagaimana cara ya? Seperti itu, minasang. Oke, jadi itu saja untuk materi hari ini. Materi bab 40 buku Mina no Nihongo 2. Silakan kalian buat contoh kalian sendiri ya, minasang. Ada 3 subbab pada hari ini. Silahkan kalian buat masing-masing satu contoh. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita koreksi bersama hasilnya. Oke, itu aja untuk hari ini ya, minasang. Mite kurete arigatou gozaimashita. Mata imashou.